Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari Jemaat Tuhan, kita memulai ibadah kita hari ini, hari Minggu. Selamat hari Minggu, dan mari kita awali dengan berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih buat keberadaan kami sebagaimana kami ada. Kasih setia-Mu selalu melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, beracaralah di tengah-tengah setiap kami, dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama-Mu kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Terlebih lagi yang memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadikan mujizat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Tuhan, mari kita angkat penyembahan kita. I love you Lord. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice.
Let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Haleluya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang saya percaya disiapkan untuk kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih kalau kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Terima kasih satu minggu sudah Tuhan berikan kepada kami dan kami rindu Tuhan untuk datang melayani Tuhan lebih lagi dan untuk itu kami perlu firman Tuhan. Jamalah kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah sabda firman Tuhan kami dengar. Kuasa Allah kami rasakan, merubah hidup kami, meneguhkan, menetapkan kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya roh yang di dalam kami lebih besar. Roh Allah lebih besar daripada roh ngantuk, roh kritik, roh tidak mengerti. Dan kepada kami yang mendengarkan yang diberikan urapan, telinga kami sanggup mendengarkan suara Tuhan, menangkap isi firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, firman Allah akan menguatkan, meneguhkan kita. Pagi hari ini, saya ingin membawa kita semua untuk berbicara sebentar tentang lidah. Ya. Lidah kita ini anggota tubuh yang diciptakan Allah, ditempatkan di dalam kita. Kita bisa berkomunikasi, tetapi kita juga mengetahui bahwa lidah itu bisa ada kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menguatkan seseorang. Kita juga bahkan, kalau kita tidak hati-hati, lidah ini bisa menghancurkan iman seseorang. Saya berdoa kita semua memakai lidah ini untuk membangun sesama jemaat Tuhan, sesama saudara-saudara, sesama keluarga Allah. Pakailah lidah ini. Ya, banyak ayat di dalam firman Tuhan tentang lidah. Pagi hari ini kita mulai dengan Yesaya 50 ayat 4. Mari Bapak Ibu, kalau engkau mempunyai Alkitab, mari izinkan saya membacanya. Yesaya 50 ayat 4. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu,
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu, kita konsentrasi dulu ke lidah ya. Yesaya berkata, Tuhan Allah, Tuhannya kita dengan Tuhannya Yesaya sama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Camkan ini Bapak Ibu Saudara. Kita ini murid-murid. Sampai hari ini kita masih dididik Tuhan. Kita masih terus di bawah Tuhan menjadi seorang murid. Semakin baik, semakin efektif, semakin dilengkapi dengan kuasa. Dan murid yang dilengkapi dengan kuasa, dengan kekuatan daripada Allah, harus mempunyai lidah yang dapat membangun sesama kita. Tentunya Yesaya memberikan ini, suratnya ini, kepada setiap orang Israel pada zamannya. Tapi pagi hari ini juga firman Tuhan yang sama diberikan untuk kita. Apakah kita sudah mempunyai lidah seorang murid Bapak Ibu Saudara? Apakah kita minggu-minggu ini, apakah kita hari ini atau kemarin sudah menggunakan lidah kita untuk membangun sesama kita? Pakailah lidah itu untuk membangun. Ternyata kita bisa bekerja di dalam membangun kerajaan Allah lewat lidah kita. Gampang, tidak perlu biaya. Hanya perlu kita ada di dalam Tuhan. Pakai perkataan-perkataan kita menjadi perkataan lidah seorang murid. Yang satu cirinya, memberi semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Bapak Ibu, sekarang hari-hari ini begitu banyak orang yang letih lesu. Begitu banyak orang yang kacau. Begitu maju perkembangan dunia teknologi, sehingga terlalu banyak informasi, saringannya tidak banyak, informasinya terlampau banyak, sehingga anak-anak Tuhan pun mendengar terlalu banyak berita. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Bagaimana caranya kita memakai lidah kita dengan baik? Perkatakanlah firman Tuhan. Itu saja caranya. Di dalam segala situasi, perkatakanlah firman Tuhan. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Perkatakan firman Tuhan yang di dalam kita. Yohanes 6 ayat 68 katakan, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Simon Petrus berkata, Yesus, perkataanmu itu perkataan yang membawa hidup yang kekal. Inilah tanda-tanda seorang murid, perkataannya perkataan firman Tuhan, dan memberikan hidup yang kekal kepada kita yang mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan, menguatkan kita, supaya perkataan kita adalah perkataan-perkataan firman Tuhan Allah. Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mana yang kita pilih? Perkataan manusia atau perkataan Allah, yaitu firman-Nya yang penuh hidup yang kekal. Pilihlah perkataan firman Tuhan yang dikandung dari firman Tuhan, oleh firman Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, Bapak Ibu ya. Perkataan kita manusia, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, itu akan memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Membangun, memberikan semangat. Saya berharap kita semua mulai hari ini kembali kepada Tuhan untuk kita lebih teliti dalam berkata-kata. Kalau kita tidak mengerti apa yang harus kita katakan, kita lebih baik diam. Lebih baik mute. Daripada kita mengucapkan sepatah kalimat dan itu membuat orang jadi tidak terbangun. Satu perkataan bisa merusak hal-hal yang sudah kita lakukan dengan baik. Mazmur 1 ayat 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan menurut orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita semua harus bertobat, Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak orang-orang yang mencemooh, ya. Memang dunia sekarang ini orang bebas berkomunikasi. Setiap orang bisa menjadi YouTuber. Setiap orang bisa keluarkan isi hatinya dalam sosial media. Dan itu menggelitik kita untuk kita memberikan komentar.
Saya minta kepada Bapak Ibu Saudara untuk berpikir 2 kali sebelum kita memberikan komentar-komentar. Mungkin ada pemimpin-pemimpin bangsa, mungkin ada pemimpin-pemimpin organisasi, ya, di sosial media ini penuh dengan bulian, penuh dengan buzzer, penuh dengan orang-orang yang merasa terpanggil, tetapi terpanggilnya salah. Mereka memberikan komentar-komentar di dalam sosial media. Tidak sadar mereka sudah duduk di dalam kumpulan pencemooh. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita berdiri sebagai orang benar. Kita tidak berdiri sebagai pencemooh. Kita berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita tidak dengar, ada hal-hal yang kita dengar yang tidak kita mengerti situasinya, kondisinya, lebih baik kita berdiam diri. Kalaupun tangan ini sudah terlalu gatal untuk menulis sesuatu, lebih baik katakan, Tuhan ampuni, Tuhan tolong kita semua. Daripada kita terlibat di dalam gelombang bulian, cemoohan, ya, terhadap pemerintah, terhadap pemimpin, mungkin pemimpin partai, pemimpin organisasi, terhadap orang-orang yang bersalah. Kita tidak punya hak, Bapak Ibu Saudara. Biarlah perkataan kita, kalau kita pun mau terlibat dalam sosial media, perkatakanlah firman Tuhan. Singkat, itu saja. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Marilah kita mulai membangun satu sama yang lain. Dengan apa? Dengan perkataan kita. Marilah pakai lidah kita, lidah murid yang memberikan semangat. Setuju Bapak Ibu Saudara? Tuhan menolong kita, Roh Kudus membimbing kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda syukur. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami sudah lalai menggunakan anggota tubuh kami, lidah, yang Tuhan katakan lidah ini mempunyai kuasa power untuk memberikan semangat. Dan kami ingin Tuhan pagi hari ini kami seperti Yesus. Perkataannya perkataan yang membawa hidup yang kekal. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau kembali berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Memberkati juga semua kami yang sudah mendengarkannya. Dan Tuhan, kami berdoa, tangan-tangan yang diberikan terulur untuk memberikan persembahan, membawa perpuluhan kepada rumah Tuhan, diberkati berlipat kali ganda sesuai janji firman Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang letih, lemah, lesu, Tuhan, hamba-Mu berdoa kembali mengangkat tangan. Di dalam nama Yesus, ada kekuatan, ada kemampuan, ada kesanggupan, ada hidup yang baru, ada hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Akhirnya, jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Kudus memimpin kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu, kita tetap semangat, terus topang dukung pelayanan ini. Saya percaya pelayanan ini akan dilipat gandakan. Sampai jumpa kita di minggu yang berikutnya. Haleluya, shalom.